Hei neraga kareba, dihajar realita diperdaya ekspektasi. Kerasnya kehidupan nih. Cerita dimulai dengan melihat seorang lelaki baru saja keluar dari penjara setelah 10 tahun lamanya terkurung di sana. Orang ini Tasik namanya. Si Tasik ini bukan orang sembarangan, ia adalah mantan gangster paling ditakuti di negeri ini, namun sekarang memilih insaf. Tasik benar-benar sudah berjanji pada dirinya ia akan meninggalkan masa lalunya yang kelam dengan hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Itu semua sudah tertanam dalam benak Tasik serta terlukis pada buku diari kecil miliknya. Tepat hari ini Tasik tengah pulang ke kampung halaman mencari seseorang yang telah merawatnya sedari kecil. Mohon maaf Tasik ini adalah anak yatim piatu, tidak memiliki siapa-siapa selain jiwa yang besar. Satu hal yang paling dibenci Tasik yaitu keserakahan. Setelah beberapa jam perjalanan, kini Tasik tiba pada sebuah kedai disambut oleh seorang gadis di sana. Gadis itu Iju namanya, cantik orangnya. 모자라지? 변했네요. Karena pemilik kedai sedang keluar, Tasik pun memilih mengunjungi kawan lamanya Changmu dan Yangki. Mereka di sini pada terkejut melihat sang jagoan telah bebas dengan penampilan yang jauh berbeda. Sekarang Tasik tampil amat sopan, cupu dan lugu, namun bagaimanapun Changmu dan Yangki tetap merasa segan dan penuh hormat terhadap Tasik ini, sang pembrutal 10 tahun yang lalu yang memilih tobat setelah keluar dari penjara. Nah, setelah saling bertugur sapa, kini Tasik pun pamit. 야, 저 새끼 앞으로 씨발 새끼. Kita lihat Tasik kembali ke kedai Sunflower. Siapa tahu ibu angkatnya Bu Hayati sudah ada kan. Tasik tak sabar ingin menuntaskan rindu dengannya. Alih-alih Tasik malah melihat Iju di sana sedang membersihkan meja. Tak berselang lama, tiba-tiba seseorang nongol dari dapur. Ternyata itu Bu Hayati. Inilah orang yang telah merawat Tasik dari kecil. Pemilik kedai Sunflower ini, Iju sendiri adalah putrinya. Kebahagiaan Hayati seketika pecah melihat Tasik kembali ke kedai. Meski si Tasik ini hanya anak angkat, namun Hayati amat menyayangi seperti anak kandung sendiri. Dan karena Iju belum terlalu akrab dengan si Tasik, Bu Hayati pun mengakrabkan mereka. Katanya memang kalian tidak lahir dari rahim yang sama, namun tetap kakak dan adik. 어이구 잘 들어. 그건 내가 해줄게. 앞으로 네가 지낼 방이야. 같은 거 기대하지 않는 게 좋을 거야. 근데 오버하는 것도 싫고. Iju sebagai adik tiri jelas tak semerta-merta bisa nyaman dengan kehadiran Tasik kembali di tempat ini. Tapi bagaimanapun ia membenci Tasik sebagai kakak tirinya. Iju tak sampai tega melihat Tasik sebagai orang lain di sini. Terlebih sang ibu telah memberitahunya dari awal jika kalian berdua harus akur. Yang paling terpenting saling menjaga dan saling menyayangi. Di samping si Iju itu sama sekali tak mengetahui bagaimana masa lalu kakak tirinya ini. 야, 일어나. 늦었단 말이야. Iya, kalian tak salah lihat, tato di badan Tasik itu bukan tato sembarangan. Filosofinya amat sakral sebagai pemimpin gangster 10 tahun yang lalu. Di sisi lain, di sebuah pasar tradisional kita lihat ada seorang caleg sedang kampanye di sana. Ya, dengan tim suksesnya sangat berapi-api menjanjikan hal besar oleh masyarakat. Padahal itu semua hanyalah janji-janji manis. Caleg ini Tuan Pansu namanya. Caleg yang sangat munafik, sok-sok merakyat. Padahal setelah ia masuk ke dalam mobilnya, ekspresinya berubah 1000 derajat. Raut jijik dan resah nampak jelas di wajahnya setelah berbaur dengan rakyat kecil jelata. Di suatu hari, kita tengah melihat Tasik datang ke salah seorang dokter kulit. Dari sinilah kita akan melihat seluruhnya tato sakral di badan Tasik itu. Bahkan 2 suster di belakang tercengang-cengang melihat badan Tasik, entah karena takut atau takjub. Tapi intinya di sini Tasik meminta pendapat dokter Sule apa tatonya ini bisa dihilangkan atau bagaimana. Sambil terengah-engah dokter Sule memberitahu ya bisa-bisa aja, namun biayanya pasti sangat mahal, akan meninggalkan bekas juga. Di suatu hari, kita melihat Bu Hayati datang ke kantor Tuan Pansu tanpa basa-basi. Dengan tegas, Bu Hayati memberitahu Pansu jika berhentilah menyuruh preman-premanmu itu ke kedai Sunflower. Sedikit kuberitahu Bu Hayati ini sudah lama bermasalah dengan Tuan Pansu. Tuan Pansu sangat ingin meratakan kedai milik si Bu Hayati dan membangun tempat hiburan malam di atasnya, sekalian melancarkan kampanyenya sebelum pemilihan berlangsung.
Namun bagaimanapun Pansu keras memaksa Bu Hayati tidak akan pernah mau menjual tempat itu sebab kedainya memiliki banyak kenangan-kenangan pahit dan air mata sampai bisa berdiri seperti sekarang ini serta menghidupi keluarga kecil Bu Hayati termasuk membesarkan Iju dan Tasik dahulu. Nah, setelah menyampaikan sikap penolakan kerasnya, Hayati pun cabut tanpa pamit, di mana hal itu membuat Pansu mulai emosi. Sedari dulu ia melakukan negosiasi dengan Bu Hayati namun selalu ditolak. Meski dahulu si Tasik ini bagaikan singa kelaparan, kini ia benar-benar jadi anak yang penuh tata krama, sangat berbakti pada ibu angkatnya Hayati. Setiap hari Tasik membantu mengurusi kedai. Di sisi lain Bu Hayati ini sama sekali tak memberitahu Tasik perihal urusannya dengan Tuan Pansu itu Dan karena kondisi keuangan juga makin mencekik akibat kedai ini selalu diganggu oleh preman suruhan Pansu, kini Tasik memilih kerja di salah satu bengkel untuk menopang kebutuhan keluarga. Di sampingnya juga mencari dana untuk menghapus tato di badannya. 밤중에 뭐냐? 난 또 뭐라고? 이제 가. 담배 피지 마라. 왜 그래? 이쁘잖아. Hari demi hari kian berlalu, keakraban Tasik dengan adik tirinya Iju pula kian terbangun. Namun yang jadi ketakutan besar ke depannya, jangan sampai dua orang ini saling mengagumi bukan sebagai adik kakak, karena itu bisa tergambar dari lirikan-lirikan tipis di Tasik, entah karena ia merasa gugup, malu, menghargai atau bagaimana. Dan karena Tasik mulai merasa khawatir melihat ada luka tepat di bawah bibir Iju, kini ia mulai mengikuti Iju ke kampus. Ijunya malah merasa jengkel diikutin, mau tidak mau ya Tasik beralasan jika dirinya kesini hanya karena mau milih-milih jurusan. Ketawa ketiwi Iju mendengarnya lalu berkata, "Kau terlalu tua untuk belajar." Padahal sebenarnya si Iju tidak sadar jika kakak tirinya ini sangat cerdas orangnya, entah itu di bidang matematika dan lain sebagainya, apalagi kalau di bidang baku hambur alias perkelahian. Setelah ngampus, Tasik tidak langsung mengantar adiknya pulang, namun mereka mampir jajanan terlebih dahulu. Tak lama mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Alex. Si Alex itu sangat mengidam-idamkan Iju. Nah, melihat sang pujaan tiba-tiba dengan lelaki lain, emosi Alex pecah tanpa ia sadari jika lelaki yang bersama Iju itu ialah mantan ketua gangster paling ditakuti. Tasik dihajar habis-habisan oleh Alex, namun kita tahu bersama Tasik ini sudah berjanji pada dirinya tidak mau berkelahi lagi kan. Tasik ditendang kiri kanan namun hanya pasrah. Sesekali ia menangkis pukulan Alex. Emosi sekali Alex di sini sampai-sampai ia memperlihatkan Tasik tato di lengannya yang bertuliskan I love Iju. Setelah itu Alex lanjut menyuruh anggotanya untuk menghabisi Tasik sampai mampus. Malah mereka semua pada terbelalak, lebih-lebih pada Iju ketika tato di badan Tasik tak sengaja kelihatan habis dicompang-camping. Untung Tasik di sini masih mampu menjaga kesabarannya, karena kalau tidak saya yakin mereka semua pasti sudah mati konyol. Bayangkan saja Changmu dan Yangki saja yang dikenal jago di daratan ini tunduk pada si Tasik. 이거 발라. 고마워. Kini beberapa bulan telah berlalu, terdengar kabar jika Tuan Pansu benar-benar lolos jadi anggota dewan. Ia dengan para koleganya kini tengah asik merayakan kemenangan mereka. Di sana kita juga melihat Yangki dan Changmu, alih-alih mereka berdua telah gabung jadi kaki kanan Tuan Pansu hingga jadi penguasa terkuat di dataran ini. Terlebih si Pansu itu sudah punya jabatan ya kan. Target selanjutnya ia akan jadi wali kota, selain ambisinya untuk mengambil alih kedai Bu Hayati. Maka dari itu Tuan Pansu menegaskan Changmu untuk mengurus kedai Bu Hayati secepat mungkin. Kata Changmu, ya tenang bos, itu hal gampang. Besoknya 2 mobil Changmu dan anggotanya langsung datang ke kedai Bu Hayati. Tak mau ambil pusing, Changmu langsung memerintahkan anak buahnya membrutal jika Bu Hayati tetap tidak mau menyerahkan lokasinya, tanpa Changmu sadari jika ada singa kelaparan di dalam sana. 야, 이 새끼들아! 니네들이냐? 왜? Mengerikan memang si Tasik ini sekelas Changmu saja sampai merinding melihat amarahnya. Mau tidak mau ya Changmu dan anak buahnya langsung cabut. Changmu tak menyangka jika kedai yang ingin diambil alih oleh bosnya Tuan Pansu adalah milik emaknya Tasik. 나한테 보고도 안 하고
아닙니다, 회장님. Masalah ini jelas akan semakin berakar setelah Tuan Pansu mengetahui jika rival lamanya si Tasik telah bebas. Terlebih kedai Sunflower yang ingin mereka ambil alih adalah milik emaknya Tasik. Mulai dari sekarang Pansu telah memerintahkan Changmu dan Yang Ki agar mulai mengawasi Tasik. Yang paling penting lahan Bu Hayati harus diambil alih sebab hanya itulah yang menyebabkan pembangunan Pansu mandet sementara tanah-tanah di sekitarnya sudah ia beli semua. Tak dipungkiri pula kedekatan Tasik dan adik tirinya Iju juga semakin membahana. Iju yang sangat buntu matematika kini telah diajari oleh Tasik step by step sampai Ijunya benar-benar paham hingga ke kalkulus integral. Iju sampai heran dari mana si Tasik ini bisa ngerti rumus-rumus matematika padahal tamat sekolah aja tidak. Sama sekali tak ada respon dari Tasik selain ia memberitahu Iju satu hal, yaitu sebuah dosa besar jika membuat yang lain menderita sebab kejahatan paling tinggi ialah penderitaan sementara kebaikan paling tinggi ialah kebahagiaan. Di kemudian hari pas setelah Tasik gajian, ia terlihat datang memberi Bu Hayati sesuatu. Si Tasik ini amat sayang dengan Bu Hayati, orang yang telah memberinya hidup dan tempat tinggal. Bukan cuma Bu Hayati yang diberi hadiah, namun Iju juga dapat. Kebahagiaan Iju tak bisa ya bendung habis dibelikan kamera digital oleh Tasik. Rasanya dua orang ini telah menyembunyikan kebahagiaan tersendiri atas kedekatan mereka yang makin hari kian terbangun. Dengan kamera yang sangat diimpikan Iju itu, kini ya bisa melihat tato naga Tasik lebih dekat. Iju bisa mengabadikan momen-momen bahagia bareng keluarga kecilnya. Kadangkala mereka bertiga keluar tamasya bareng menikmati kebersamaan di tepi sungai. Bu Hayati amat senang melihat Iju bisa seakur itu dengan Tasik sekarang. Meski mereka bukan saudara kandung, namun itu sudah lebih dari saudara kandung. Sampai di suatu hari saat Tasik lagi sibuk membengkel, Changmu kembali mendatangi kedai Bu Hayati. Kali ini Changmu betul-betul ngamuk membabi buta memaksa Bu Hayati untuk menyerahkan lahannya. 빨리 나오라고! 됐다. Untung mereka sudah pada cabut, takutnya amarah Tasik sudah tak bisa ia tahan kan. Nah, setelah membantu Bu Hayati membereskan kedainya, Tasik tidak langsung ke bengkel namun ia mendatangi rumpun Changmu yang sedang asik berpesta ria di sana. Tasik hanya sekedar datang beritahu jika aku telah berjanji pada diriku untuk tidak berkelahi lagi, maka bantulah aku untuk tetap menepati janji itu. Sangat serius Tasik menyampaikan itu, Setelahnya ia lanjut mendatangi markas Tuan Pansu. Ia datang memberitahu hal yang sama. 좀 지킬 수 있게 해주세요. 있어도 절대 안 하기로 결심했습니다. 부탁드리겠습니다. Merasa direndahkan begitu, sepulangnya Tasik dari sini, Pansu langsung memerintahkan preman-premannya untuk menghabisi Tasik. Mereka beraksi pada saat Tasik lagi sibuk membengkel di esok harinya. Suruhan Pansu ini betul-betul menghajar Tasik sampai mampus. Bukan cuma Tasik, namun yang punya bengkel juga dihajar. Tasik sama sekali tidak melawan, ia hanya berusaha melindungi bosnya. Apalagi memang ia tidak tahu jika orang-orang itu ialah suruhan Pansu si anjay. Entah sampai kapan kesabaran Tasik ini bisa ia tahan. Kelakuan Pansu itu sudah kelewatan. Asal kalian tahu Alex yang sering mengganggu Iju itu sebenarnya adalah anak buah si Pansu juga. Intinya mereka melakukan segala cara agar bisa mengambil lahan Bu Hayati, sementara kita tahu kedai itulah satu-satunya yang menjadi sumber penopang Bu Hayati. Kepahitan, air mata sudah banyak yang tercipta untuk membangun tempat tersebut. Di suatu malam, Alex lagi-lagi datang mengacau di tempat Bu Hayati hanya karena mau melihat gadis idamannya, Iju. 내 아들한테 찾아오지도 말고. 정말 신기해요. Dari sinilah Bu Hayati mulai stres, ia mulai bimbang apa memang harus merelakan tempat ini atau bagaimana ya kan. Masalahnya anak buah Pansu makin arogan juga. Tasik tak terkecuali, ia begitu hebat memegang janjinya sampai sekarang. Tasik benar-benar bingung sampai kapan ia bisa sabar melihat kelakuan-kelakuan kurang ajar mereka. 할 수 없을 거다.
안 하고 술 타령이야. 우리 아무도 못 건드린다. Betul-betul stres Bu Hayati sekarang. Tasik dan Iju juga kasihan melihat emaknya yang terus-terusan seperti ini. Di esok paginya situasi makin kacau ketika ada seorang pemotor menghantam Iju pakai batu bata saat hendak nyebrang ke kampus. Untung Iju cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit, tapi apa, matanya dah bengkak sebelah. Daripada keluarga terus-terusan diganggu, Bu Hayati pun memberitahu Tasik jika, "Nak, sebaiknya kita jual aja tempat ini. Tidak apa-apa jika kita mulai lagi dari awal. Tuh, lihat adikmu sudah terbaring lemah di rumah sakit." Tasik selalu ikut apapun keputusan Bu Hayati jika itu memang adalah jalan satu-satunya. Setelah itu, kini Tasik datang menemui Pansu guna untuk memberitahu hal tersebut jika keluarganya akan meninggalkan kota ini dalam beberapa hari. Namun apa nar, si Pansu tidak semerta-merta melepaskan Tasik begitu saja. Ia meminta satu hal lagi, yaitu meminta satu tangan Tasik. Demi Bu Hayati, apapun Tasik akan lakukan, bahkan memberi nyawanya sendiri. Sampai akhirnya Tasik sepakat memberi satu tangannya. Tepat di hadapan Tuan Pansu, Changmu dan Yangki juga ada di sana. Mereka melihat langsung tangan Tasik mulai digerogoti belati. Sebenarnya maksud Tuan Pansu di sini tidak sampai kepotong beneran, tapi hanya melumpuhkan tangan Tasik agar tak bisa berkelahi lagi. Sampai beberapa hari telah berlalu, Iju belum sadar-sadar aja. Baru kali ini Tasik mengeluarkan air mata tepat di hadapan Iju yang terbaring koma. Tasik berjanji jika akan menjaga Iju dengan nyawanya sendiri, entah itu gambaran kasih sayang antara seorang adik dan kakak atau ada hal yang lain di dalamnya. Untuk malam ini Tasiklah yang akan menjaga Iju di rumah sakit, sementara Bu Hayati sudah membereskan barang-barangnya di kedai. Menetes air matanya Bu Hayati. Ia tidak menyangka jika dirinya akan benar-benar meninggalkan tempat bersejarah ini. Seraya air mata itu terus berguguran, Bu Hayati tidak sadar jika seseorang dari luar telah mengintainya. Lahan perlahan orang itu menyusup masuk, memanfaatkan kesempatan ini dengan senyap. Ia mencekik Bu Hayati dari belakang. Alih-alih itu si Yangki. Intinya Pansu itu ingin menyelesaikan keluarga Tasik bukan hanya karena ingin mengambil lahan ini saja secara paksa, namun ini semua juga dilatar belakangi oleh dendam lama 10 tahun yang lalu. Betul-betul kurang ajar rumpun si Pansu itu. Bukannya yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, namun malah jadi Dewan Penghancur Rakyat. Pedih sekali perasaan Tasik. Pulang-pulang ia malah melihat emaknya sudah tak bernyawa. Pintarnya Yangki, sebab ia meninggalkan jejak dengan menggentung Bu Hayati. Mau tidak mau ya, kematian ini dianggap sebagai kasus bunuh diri, iya kan? Nah, seraya ritual pemakaman Bu Hayati berlangsung, kedainya juga sudah diratakan dengan tanah oleh si Pansu Peci Bale. Iju yang sudah sadar jelas langsung mencari emaknya. Nah, agar tidak memperburuk keadaan, Tasik beralasan jika ia sedang sibuk di kedai, banyak pelanggan katanya. Benar, mungkin kalian kira juga jika si Tasik ini tidak mengetahui motif dibalik kematian Bu Hayati kan? Sebenarnya ia tahu. Tasik mengetahui itu melalui cincin Bu Hayati yang ia temukan patah di TKP. Setelahnya, kini Tasik datang memandangi foto almarhumah di ritual pemakaman sambil berderai air mata. Di lain sisi, Tuan Pansu dengan koleganya sudah asik merayakan keberhasilan mereka membangun tempat hiburan tepat di atas bekas lahan kedai Bu Hayati dulu. Gembira sekali si Pansu, apa yang ia impikan telah megah berdiri di hadapannya sekarang. Tepat malam ini dengan penuh kebahagiaan mereka telah meresmikan tempat ini sampai mereka semua bingung saat Changmu mendengar ada suara gedebak-gedebuk dari luar. Jelas saja itu pasti si Tasik. 나다 이 씹새끼야. 병준이 형 나가. 나가 뒤지기 싫으면.
Mereka semua mengira jika dengan lumpuhnya tangan Tasik ia tidak bisa ngamuk seperti dulu. Malah kali ini yang lebih mengerikan, Pansu dan Rumpunya telah membangunkan seekor singa kelaparan dari tidurnya. 안 싸웠습니다. 술 마셨냐? 사랑하는 사이였어요? 사랑? 글쎄, Tak terasa kita telah berada di penghujung kisah. Pansu dan anak buahnya pada mati konyol hingga Tasik juga gugur dalam pembalasan dendam dan membela kebenaran keluarga kecilnya dari ambisi anggota dewan yang hanya menginginkan popularitas, kekayaan, dan jabatan. Dengan cara-cara tak berperi kemanusiaan itu, Ijo dengan segala ketabahan dan sabarnya hanya bisa mengenang mereka sebagai sejarah yang tak akan pernah ada putusnya dalam pikiran, hati, dan jiwanya. Kini telah usai. Cerita dimulai dengan melihat gadis imut cantik menggemaskan bernama Suni lagi sedang pindah rumah bersama keluarganya di sebuah perkampungan kecil. Di desa ini hanyalah terdapat 2 keluarga. Nah, adapun rumah yang akan ditinggali sekarang adalah rumah milik sahabat almarhum Ayah Suni. Sahabat Ayah Suni itu memiliki seorang putra tampan berlagak songong bernama Jitai. Kenapa saya bilang begitu? Sebab yang lain sudah pada sibuk membantu Ibu Suni mengangkut perabotan rumah. Tai ini malah acuh tak acuh jalan sok keren sambil menatapi Suni. Naksir mungkin dia ner. Saat semuanya telah diangkut ke dalam, Ibu Suni mengajak mereka untuk makan bersama sebelum balik. Ini adalah bentuk terima kasih untuk mereka telah membantu, termasuk Labedu. Rumah Labedu ini tidak jauh dari sini, begitupun dengan Halimah serta si Bece. Bece ini memiliki 2 cucu, sedang Suni memiliki adik perempuan bernama Jingga. Dalam acara makan-makan ini Suni jadi pusat perhatian. Kata Halimah, anakmu si Suni begitu cantik, namun ia kenapa terlihat sangat pucat seperti seseorang yang kehilangan harapan dan terlihat kesepian. Suni merasa tidak enak jadi topik pembicaraan. Ia pun pamit keluar dengan alasan mencari udara segar. Bulan purnama riang memancarkan cahayanya malam ini. Lalu Suni yang sudah di luar halaman rumah baru menyadari jika gitar kesayangannya ternyata lupa dibawa masuk. Saat Suni hendak mengambil gitarnya, ia tiba-tiba terdiam sebab seperti mendengar ada suara aneh. Suni sangat penasaran, tapi bisa saja itu hanyalah babi hutan atau sejenisnya sedang turun mencari makan kan? Mereka sudah pada balik. Suni dan keluarga kecilnya juga sudah pada siap-siap untuk tidur di malam pertamanya di rumah ini. Udaranya cukup dingin sebab tempat ini berada di lembah pegunungan. Ketika emaknya Suni telah menyuruh Suni untuk segera tidur lalu keluar dari kamar, tahu-taunya Suni malah bangun lagi. Ia terlihat mengambil sebuah buku catatan berwarna coklat dari bawah kasurnya. Dari buku inilah Suni mencurahkan seluruh isi hatinya. Malam ini ia ingin melanjutkan sajak-sajaknya yang berjudul Sinar Bulan Kepedihan. Bisa kita tebak jika Suni ini memang sepertinya sangat butuh sosok yang bisa menyinari hatinya yang terkungkung sudah cukup lama. Seraya terus menulis, tak terasa air mata Suni gugur berjatuhan di permukaan kertas. Bayangan gelap dalam diri berarti membusuk dan binasa. Saat sajak itu selesai ia tulis, Suni tiba-tiba kaget ketika mendengar ada suara tak beres dari luar jendela. Suni lari ke kamar adiknya Jingga, namun Jingga malah emosi tidurnya diganggu. Dan karena Suni tidak enak membangunkan ibunya yang sudah tertidur lahap, pun memberanikan diri keluar dari rumah sendirian guna untuk memastikan dari mana sumber suara aneh itu sebenarnya. Dengan penuh sikap waspada sambil memegang skop, Suni terus mencari-cari. Tak berselang lama ia kembali mendengar suara aneh itu dari arah gudang yang terletak di samping rumahnya. Meski gemetaran, tapi Suni juga sangat penasaran. Ia pun perlahan melangkahkan kaki menuju gudang itu. Dengan sangat hati-hati Suni mulai membuka pintu gudang dan melihat ke dalam, tapi tidak ada siapa-siapa di sana kecuali terlihat masih ada satu pintu yang tersisa.
Lahan perlahan Suni mulai mendekat ke hadapan pintu itu. Skop di tangannya siap siaga menghantam siapapun jika ada serangan tak terduga. Suni telah tiba tepat di hadapan pintu lalu perlahan membukanya. Tahu-taunya ia malah melihat sosok mengerikan, entah sosok apaan, gelap soalnya. Apa boleh buat makhluk misterius itu terlihat sudah melarikan diri keluar dari gudang. Ini penuh teka-teki besar. Sosok apakah dia, lalu siapakah orang yang telah mengurungnya di dalam gudang sini? Di esok paginya ketika Halimah dan Labedu datang membawa kentang rebus, Ibu Suni sekalian memberitahu mereka berdua jika semalam telah terjadi sesuatu pada Suni. Suni mendapat luka gores dari makhluk misterius dari dalam gudang. Kata Labedu, sebaiknya kalian lebih waspada lagi sebab tempat ini memang cukup jauh dari kota. Ketika mereka berdua telah pergi, Suni lagi-lagi melihat ada sesuatu yang aneh dari bawah semak-semak kayu di depan sana. Suni cepat memberitahu emaknya hal ganjal tersebut. 어머 잠깐만. 어머 저거 뭐야? 저리 가. 어젯밤에 본 게? 어이! 이리 와봐. 사람이잖아. Tahu-taunya itu adalah sosok manusia biasa, tapi anehnya penampilannya sangat kumuh, gerak-geriknya juga sangat berbeda dari manusia pada umumnya. 누구세요? 떠줘 이거. Untuk lebih amannya, Ibu Suni memanggil polisi serta penduduk setempat. Tai juga terlihat ada di sana, tapi mereka semua yakin jika pria ini pasti adalah seorang gelandangan korban dari peperangan beberapa tahun yang lalu. Untuk sementara waktu, Pak Polisi menyuruh Ibu Suni untuk merawatnya saja. Jika ia bersikap mengancam, maka jangan segan-segan untuk melapor ke kami, katanya. Ibu Suni yang sangat berperi kemanusiaan, adil dan peduli, ia betul-betul tidak menelantarkan pria ini, namun ia mulai merawatnya, memandikannya, dan karena kita tidak tahu persis siapa nama pria ini, maka kita sebut saja ia Jungkok biar lebih relevan. Setelah membersihkan seluruh tubuhnya yang amat menyengat, Ibu Suni kemudian membawa Jungkok untuk makan bersama. Sebelum semua makanan dinikmati sama-sama, Jungkok malah hilang kendali dan langsung lompat melibas semua makanan yang ada. Suni sampai terperengah melihat Jungkok makan kayak monster kelaparan. Lalu di sini Suni memberi ibunya saran, katanya si Jungkok ini baiknya diserahkan saja ke panti asuhan daripada makin hari makin menyusahkan. Namun ibunya tegas berkata jika kita ini hidup untuk saling menyayangi sebab kunci kebahagiaan adalah memberi tanpa pamrih. Tiba di malam hari, mereka semua sudah pada mau tidur. Ibu Suni mengantar Jungkok ke salah satu kamar. Ruangan ini sah jadi tempat tidur Jungkok mulai dari sekarang. Setelah semuanya dipersiapkan termasuk bantal, selimut, dan lain sebagainya, Ibu Suni pun keluar dengan mengunci pintu rapat-rapat. Takutnya Jungkok ini berulah atau kabur kan? Tepat di sepertiga malam, entah kenapa Jungkok terlihat sangat gelisah. Ia lalu lalang di depan pintu. Baru ia merasa tenang saat naik ke hadapan jendela untuk melihat bulan purnama di atas sana. Jungkok bukan hanya sekedar melihat, namun ia juga mengeluarkan suara mengaung seperti suara seekor serigala. Tak salah lagi, Jungkok ini pasti ada sisi lain dalam dirinya. Namun asal-muasal kenapa ia bisa terkurung dalam gudang itu masih menjadi tanda tanya besar. Sambil melihat bulan purnama, Jungkok terus mengaung sampai ibunya Suni terbangun lalu datang menegur, "Hei ganteng, jangan mengeluarkan suara aneh di malam hari." Kini pagi hari telah menyapa. Suni terlihat sedang sibuk mencari buku-bukunya dari tumpukan kardus yang belum tertata. Saat Suni sudah kewalahan untuk memindahkan kardus itu, tiba-tiba Jungkok datang dari belakang. Namun anehnya ia mengendus-endus layaknya seekor kucing yang sedang birahi. Salah paham si Suni, Jungkok ini hanya ingin sekedar membantu. Sebagai ucapan terima kasih, Suni terlihat memberi Jungkok sepotong jagung. Tak lama kemudian, Tai tiba-tiba datang tanpa diundang.
Tai mendekati Suni lalu mengeluarkan gombalan mautnya, berkata, "Jika engkau mau tinggal bersamaku maka aku akan menjadikanmu ratu berenang di atas uang kertas." Ternyata bukan cuma sekedar gombalan, tapi bahkan Tai di sini mulai mak garambang. Suni merasa jika ini sangat tak wajar, ia pun berusaha untuk menghindar, namun Tai terus memaksa dan berceloteh. Baru ia kapok ketika Jungkook mencekik tangannya dari bawah lalu mengusir Tai untuk segera keluar dari rumah ini. Saking emosinya Jungkook, ya sampai-sampai mengeluarkan suara aneh. Dari sinilah Suni mulai merasa penasaran dengan Jungkook, sebab ia merasa jika Jungkook ini seakan-akan ingin menjaganya. Bahkan Suni diam-diam mulai memperhatikan Jungkook, padahal awalnya ia sangat jijik bahkan tidak mau melihat Jungkook terus di rumahnya. Seiring waktu berlalu, Jungkook sudah mulai terlihat selayaknya manusia normal. Ia main ke taman dengan adik Suni, cucunya si Becek juga diajak. Mereka main kejar-kejaran di sana. Tak lama Suni juga datang bergabung dengan mereka. Intinya, hari demi hari Suni ini hanya dibaluti rasa penasaran kenapa Jungkook ini tidak bisa bicara seperti manusia pada umumnya. Suaranya pun jarang sekali terdengar. Tapi kalau soal makanan, ganasnya minta ampun. Di sini Suni mulai memancing Jungkook satu kentang rebus, namun tak ada yang berubah. Jungkook tetap beringas makannya. Suni pun berinisiatif untuk mengajarinya mengajarinya agar nafsu makan Jungkook ini tidak bisa terkontrol saat melihat makanan. Step by step Suni mengajarinya seakan-akan Jungkook ini adalah hewan liar yang berusaha untuk dijinakkan. Ternyata tak segampang itu membuat Jungkook ini bisa dikontrol. Bahkan ia sempat menggigit tangan Suni dan menggasaknya saking agresifnya kalau soal makanan. Tapi makin kesini Jungkook sedikit demi sedikit mulai pintar. Buktinya ketika mereka hendak makan bersama sehabis di taman, Jungkook mulai mendengar arahan Suni mulai dari makannya sedikit demi sedikit. Ada satu kebiasaan Suni yang membuat Jungkook terlihat sangat nurut dan nyaman, yaitu saat kepalanya dielus-elus. Hari demi hari Suni mengajari Jungkook bagaimana agar ia bisa jadi pria normal seutuhnya, mulai dari mengajarinya menunggu makanan dengan sabar, sikat gigi, melipat selimut, mengikat tali sepatu, dan lain sebagainya. Nah, agar penampilan Jungkook ini lebih menarik, Suni mulai memotong rambutnya. Jungkook nurut-nurut aja, bahkan saking nyamannya Jungkook ini ada di sisi Suni, ia sampai-sampai ketiduran dicukur. Pagi ini kebetulan ibu Suni mau ke pasar. Suni pun memberitahu maknya bagaimana kalau kita ajak Jungkook juga sekalian jalan-jalan maksudnya. Kata ibu Suni, "Yuk, mari." Nah, berangkatlah mereka ke pasar. Jungkook yang baru melihat suasana seperti ini jelas banyak tingkahnya. Menengok kiri kanan, apalagi saat melihat seekor sapi betina, insting predatornya langsung tergugah. Untung Jungkook di sini tidak bikin onar, ia sudah mulai bisa mengontrol diri. Ketika mereka sedang asik membeli jajanan, secara tak terduga ada balok besi besar jatuh dari atas dan itu tepat mengenai mereka. Wah, sangat di luar nalar. Jungkook memapah besi besar itu dan alhamdulillahnya Suni, ibunya, serta si Jingga bisa selamat. Sementara semua penghuni pasar terheran-heran melihat aksi Jungkook menghentikan besi besar tersebut. Bahkan ada dari mereka teriak jika tulang belakang pria itu pasti sudah patah. Tahu-taunya Jungkook tidak kenapa-kenapa, ia hanya merasa belakangnya sedikit gatal. Sore harinya mereka berlima kembali main ke bukit. Kebahagiaan demi kebahagiaan makin tercipta. Jungkook terlihat sudah sangat nyaman juga bisa berada di tengah-tengah keluarga kecil Suni, tak terkecuali dengan Suni sendiri. Ia sudah mulai menerima kehadiran Jungkook, bahkan rasa-rasanya Suni sepertinya mulai ada ketertarikan tersendiri terhadap Jungkook. Tergambar saat Jungkook bangun lebih awal untuk menyiram bunga, Suni kadang menguntitnya dari balik jendela. Intinya Suni terus kerja keras mengajari Jungkook agar ia bisa menulis, bisa bicara, hingga bisa menjadi pria normal nantinya. Seraya Suni mengajari Jungkook bicara, ada yang aneh dari Jungkook. Tatapannya ke Suni begitu amat tajam. 디귿 다음 거 디귿 야 그만 쳐다봐
Romantik sekali momen ini, petikan gitar serta nada-nada suara sederhana Suni menyebar mengitari cahaya pagi. Tatapan Jungkook tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap Suni menyanyikan sebuah lagu untuknya. Bahkan Jungkook ini perlahan mulai mendekap Suni. Ia ingin menghelai rambut yang indah terurai di sana, namun tiba-tiba saja telepon berdering. Kadangkala Suni ini jahil ke Jungkook, tapi ya begitulah Jungkook ia selalu pasrah yang jelas bisa melihat Suni tersenyum. Lalu di malam harinya Jungkook sudah mulai nakal. Ia mengikuti Suni hingga ke kamar, bahkan Jungkook di sini mau ikut bergabung, maksudnya tidur bareng, tapi karena Suni ini sangat memahami adab, ia pun melarang Jungkook masuk ke dalam. Saking tidak maunya berpisah dengan Suni, Jungkook ini rela tidur di depan pintu kamarnya Suni. Suni menyadari hal itu, ia pun mencari cara agar jarak tak terlalu berpihak dari mereka meskipun terhalang oleh dinding. Ya, ini sudah jelas-jelas pesan untuk para pecinta Hainer jika mereka berdua ini pasti sudah saling jatuh hati. Nah, saat hendak memasuki sepertiga malam terakhir, terlihat ada seseorang di luar sana singgah. Ia menggunakan mobil hitam. Orang itu tidak mengetahui jika Jungkook sedang melihatnya dari lantai atas. Lalu setelah diperhatikan baik-baik, ternyata itu si Tai. Entah apa maksudnya datang tengah malam seperti ini di rumah Suni dalam kondisi mabuk lagi. Cek di Cekner, ternyata Tai ini mau meminta bagian ke Suni sebab kita tahu bersama jika ia sangat menginginkan Suni dari dulu. Untuk lebih leluasa beraksi, Tai telah membawa preman bayaran jika ada yang mengganggu keinginan hasratnya. Tapi ya mau bagaimanapun Suni pastinya nolak dan berusaha melarikan diri, tapi Tai makin merajalela. Intinya malam ini ia mau bercumbu. Disinilah Jungkook tidak bisa mengontrol emosinya hingga sisi lain dirinya ia tampakkan. Tai nyaris terbunuh. Untungnya Suni cepat menghentikan Jungkook. Lalu disinilah semuanya terungkap. Suni melihat Jungkook berubah jadi makhluk mengerikan, hanya bisa terkejap. Seakan-akan ia tidak percaya apa yang dilihatnya barusan, terlebih pada Tai sendiri yang sudah takut gemetaran. Kekacauan tidak berlalu begitu saja, tapi ini akan menjadi akar permasalahan besar untuk Suni dan Jungkook ke depannya sebab Tai telah menghubungi polisi untuk segera menangkap Jungkook. Tai di sini berusaha meyakinkan Pak Polisi jika Jungkook itu bukan manusia namun monster mengerikan. Ia harus segera diamankan agar para warga di sini bisa hidup tenang. Tapi susahnya sebab Tai ini tidak memiliki bukti yang jelas. Polisi juga tidak semerta-merta menahan tanpa bukti yang konkret. Terlebih Suni di sini berada di pihak Jungkook. Ia membela Jungkook dan memberitahu semua orang jika apa yang disebut Tai itu semuanya bohong. Untuk sementara waktu Jungkook dikurung dari dalam gudang tempat awal ia ditemukan oleh Suni. Tapi karena rasa cinta yang kian makin membesar, Suni selalu berusaha melindungi Jungkook. Bahkan ia selalu mencari cara agar Jungkook ini tidak dipenjara hingga terus bisa tinggal bersamanya di sini, merajut kisah dan kebahagiaan dalam kasih dan sayang. Karena Jungkook harus tetap dikurung, kini ia hanya bisa melihat Suni dari balik jendela. Suni juga tidak diberi kunci gudang itu oleh ibunya karena ada perintah untuk tidak dekat-dekat dengan Jungkook untuk sementara waktu. Lalu hari ini dimana Ibu Suni kebetulan mau keluar kota, ada urusan penting soalnya. Dan tanpa ia sadari jika Suni telah melihat dirinya menyimpan pintu gudang dari balik pot bunga tersebut. Setelah ibunya pamit dan meminta Suni untuk jaga diri selama ia di kota, bukannya Suni menghindar dari Jungkook, namun ia malah masuk ke gudang. Ada rindu dari mereka yang harus segera dituntaskan. Jungkook sangat bahagia bisa melihat Suni ada di sisinya lagi. Tak lupa Jungkook juga memperlihatkan karyanya itu spesial untuk Suni, yaitu gambar gitar dan gambar wajahnya Suni. Amat berantakan memang, namun itu mampu membuat Suni tersenyum.
Karena tempat ini cukup bau, Suni mengajak Jungkook ke bukit untuk menghirup udara segar. Disinilah Suni bertanya ke Jungkook, "Hei, maukah kau terus tinggal bersamaku dan tidak menyakiti orang lain lagi?" Tidak sepatah kata pun jawaban dari mulut Jungkook sebab memang ia tidak bisa bicara. Bukan tidak bisa tapi tidak tahu berbahasa. Itulah mengapa Suni ini tak pernah letih mengajarinya agar supaya ia tidak selalu cerita sendirian seperti sekarang. Agar makin asik dan bersahaja, mereka main kejar-kejaran. Tahu-taunya Suni tiba-tiba tersungkur ke tanah karena sebenarnya Suni ini menderita penyakit paru-paru. Begitu khawatirnya Jungkook melihat orang yang ia cintai, seketika tak berdaya, Jungkook memikul Suni dan cepat berlari untuk meminta pertolongan, tapi tak satu pun orang yang kelihatan. Jungkook sudah sangat bingung harus ngapain, lalu pada akhirnya ia memutuskan membawa Suni masuk ke dalam hutan belantara sebab ya beginilah Jungkook saat dirinya dalam kondisi panik atau terancam, insting hewannya juga pasti keluar. Ibu Suni yang sudah datang dari kota dan melihat anaknya Suni tidak ada, ia pun menyeru ke seluruh warga setempat, bahkan memanggil pihak kepolisian juga untuk mencari Suni. Tai juga pastinya tak mau ketinggalan sebab memang ia akan selalu mencari celah agar Jungkook itu bisa dimusnahkan dari bumi saking bencinya si Tai ini nar. Sampai malam mereka melakukan pencarian menyusuri hutan belantara. Emaknya Suni sudah nangis histeris. Ia sangat khawatir anaknya kenapa-kenapa. Tak lama mereka mencari, pada akhirnya Suni telah ditemukan. 만도 이런 상황 생기면 진짜 사살할 것. Atas kejadian itu Jungkook masih tidak sempat ditembak mati, namun akhirnya kembali dikurung dalam gudang. Bukan cuma sekedar dikurung saja, tapi lehernya sudah dirantai sehingga sangat mustahil ia bisa lepas dari sini. Polisi juga memasang CCTV di ruang kurungan Jungkook untuk terus memantau gerak-geriknya termasuk di malam hari. Sejauh ini mereka tidak melihat ada hal aneh dari Jungkook. Jungkook hanya terpantau terus duduk di bangku coklat itu. Kadangkala mereka mengira jika Jungkook di sana sepertinya sedang meneteskan air mata, dan itu semua tepat karena Jungkook itu sudah tidak sanggup jika tak melihat Suni di sisinya. Rasa cintanya terhadap Suni sudah sangat besar melebihi apapun. Sampai di suatu hari Suni diperbolehkan masuk di gudang untuk menemui Jungkook. Jungkook begitu tak menyangka bisa melihat Suni lagi ada di hadapannya. Mereka berdua sempat saling memeluk dan itu terpantau melalui CCTV. Mereka ini sedikit terharu melihatnya, kecuali Tai yang sangat-sangat tidak menerima melihat Suni berpelukan dengan penghalang besarnya, Jungkook maksudnya. Karena emosi Tai ini sudah di atas normal, ia pun memutuskan mengambil jalur cepat untuk memusnahkan Jungkook. Di malam hari, ia diam-diam masuk ke ruangan kurungan Jungkook. Agar tidak ketahuan melalui CCTV, cerdiknya Tai sebelumnya sudah merusak kelistrikan, lalu saat ia telah masuk ke dalam ruangan Jungkook, Tai tidak semerta-merta langsung menghabisi Jungkook sebab ia akan menjalankan akal busuknya. Di sini ia mempengaruhi Jungkook. Jika belakangan ini Suni selalu merasa murung sebab gitar kesayangannya telah dicuri. Lebih Tai-nya lagi Tai ini menuduh jika Halimalah pelakunya. Jungkook yang sudah sangat paham dengan maksud Tai seketika mulai agresif. Tai pun dengan cepat membuka rantainya lalu melepaskan Jungkook. Dengan cepat Jungkook langsung menuju rumah Halima untuk mencari gitar kesayangan Suni. Padahal apa? Ini semua hanyalah akal-akalan Tai agar Jungkook itu benar-benar ditembak mati oleh polisi karena telah terbukti sebagai pengacau di kampung ini. 총을 가져가셔야 될 것 같아요. 학생, 야 어디가? 와, 안 비켜? 총 내려놔. 그만해. Disinilah semua orang menyaksikan Jungkook berubah jadi manusia serigala. 숨어. 나 따라오지 마. 사람들 오잖아. 죽는단 말이야. 가!
같이 못 있어. 싫으니까 꺼지라고! 꺼져! 가! 가라고요, 멍청하지 말라고! 가지 마. Pedih sekali perasaannya Suni tak terkecuali dengan Jungkook sendiri. Tahu-taunya ia sudah bisa bicara dan meminta Suni untuk tetap bersamanya. Sambil nangis Jungkook meminta itu Tapi apa boleh buat, Suni harus pura-pura membenci Jungkook lalu meninggalkannya agar ia bisa selamat dan tidak tertembak kan. Syukur-syukur semalam leher Tai sudah dicabik-cabik oleh Jungkook hingga tewas mengenaskan. 아주 가는 거 아니다. 먼저 나한테 연락해. 이사 갈 거예요. Begitulah Suni dan Jungkook terpisah. Hari ini Suni juga sudah mau pindah rumah. Kini 47 tahun telah berlalu, Suni terlihat kembali ke rumah lamanya untuk merefleksi segala kisah yang pernah tertenun di tempat ini. Namun itu dalam kondisi yang sudah amat berbeda. Suni telah tua dan beruban. Penasaran dengan kondisi ruang kurungan Jungkook dahulu, Suni pun juga masuk mengeceknya. Ternyata itu sudah dipenuhi bunga-bungaan. Entah orang siapa yang menyukai bunga di sini, padahal sudah puluhan tahun tempat ini terbengkalai. Suni terus jalan menuju ke pintu terakhir gudang. Setelah sampai, perlahan ia mulai membuka pintu itu. Lalu Suni sangat-sangat tak menyangka saat melihat Jungkook ternyata ada di dalam. Faktanya sudah puluhan tahun Jungkook ini menunggu Suni di tempat ini dan baru hari inilah ia datang di saat rambutnya sudah beruban. Sementara wajah Jungkook sama sekali tak berubah sebab kita tahu manusia serigala rupanya akan awet terus. Dan inilah penghujung kisah. Jungkook tetap melihat Suni persis seperti dahulu, hanya gitarnya lah yang benar-benar drastis berubah. 이제 난 할머니야. 똑같습니다. 손도 지금도 예뻐요. 많이. Kini telah usai. Cerita dimulai dengan melihat seorang gadis cantiknya, bukan main Jiwo namanya. Si Jiwo ini merupakan pegawai kantoran di salah satu perusahaan besar sebagai karyawan di bagian publik relasi. Mengenai percintaan, Jiwo meyakini jika tak ada satu hubungan yang benar-benar setara di dunia ini, pasti salah satunya akan lebih dominan, entah itu si pria atau si wanita. Itulah mengapa si Jiwo ini merasa muak dengan yang namanya hubungan asmara, sebab tidak ada keadilan di dalamnya, yang ada hanyalah luka. Bertepatan ia mencurahkan itu semua, tiba-tiba perhatian Jiwo dipusatkan oleh seorang pria tampan baru datang dari luar. Hati Jiwo seakan terguncang melihat pria itu lewat di sampingnya sambil menebar senyum mematikan. Entah pria itu karyawan baru atau siapa. Nah, pada saat Jiwo masuk di ruang kerja yang masih sepi, ia malah terkejut melihat ada seorang pria di sana. Ternyata 안녕하세요. 예. 지우 씨 말고 지후 씨. 안녕하세요. tak disangka pria ini ternyata pegawai baru di sini. Anehnya ia memiliki nama yang hampir mirip dengan Jiwo, yaitu Jiho. Di hari perdananya ini, ketua tim si Cuplis langsung memperkenalkan Jiho sebagai pegawai baru. Malah karyawan yang lain agak terkejut setelah mendengar nama Jiwo mirip dengan Jiho. Tapi itu tak menjadi masalah juga, sebab hal seperti itu biasa terjadi kan. Yang jadi masalah di sini tuh entah kenapa Jiwo terus memperhatikan Jiho dari atas ke bawah, seakan-akan ia telah terperangkap pada pandangan pertama.
Setelah perkenalan satu sama lain di jam istirahat, Jiho terlihat didekati oleh beberapa wanita, mungkin karena terlalu tampan orangnya. Di sudut kiri, Jiho juga ternyata sedang diam-diam meliriknya dari sana, padahal sebelumnya ia sempat berkata jika tidak ada keadilan dalam lingkup asmara. 저런 남자에도 관심 없지. 관심. 못 쳐다보지. Jiho yang sadar diperhatikan dari jauh pun jalan ke arah Jiwo. Saya kira Jiho di sini mau negur, tahu-taunya datang menyampaikan ucapan terima kasih karena mereka semua bersikap peka dengan orang baru. 앞으로 잘 부탁드려요. Karena hati Jiwo mulai dijungkir balikan keadaan sepulang dari kantor, ia langsung curhat dengan emaknya jika ada seorang pria yang mulai membuat saya penasaran. Kaget si emak mendengar anaknya berkata seperti itu. Di sisi lain, si emak juga sangat mengerti jika apa yang dirasakan putrinya sangat manusiawi. Tapi satu pesan emak, jangan sampai rasa ini menghambat karirmu. Cinta yang benar adalah yang saling menopang. Yang paling penting jangan terlalu agresif dan menyatakan perasaan lebih dulu, sebab kita bicara harga diri seorang wanita, sementara prialah yang memiliki insting berburu. Mereka mengejar, menangkap, lalu dihidangkan. Di suatu hari, kantor menerima paket yang ditujukan untuk Jiho. Tahu-taunya paket itu justru mendarat di tangan Jiwo lantaran mereka memiliki nama yang mirip. Ketar-ketir Jiho mendengar itu dari Pak Security, entah apa isi paket yang dipesannya. Cepat-cepat Jiho lari mencari paketnya, namun di waktu yang sama Jiwo di sana ternyata sudah mulai membuka paket tersebut. Satu demi satu Jiwo membuka kemasannya sampai ia membuka kotak terakhir yang berisikan choker berduri. Kaget sekali Jiwo melihat alat bertempur anti mainstream itu. Untung-untung Jiho juga sudah ada dan langsung mengambil kalung berduri itu. Sambil terengah-engah Jiho beralasan jika ini untuk anjing saya di rumah. Sampai semuanya malah terbongkar pada saat kardusnya terhambur di lantai. 저 제 건 줄 알고. 내가 버려드릴게요. Keringat dingin si Jiho, aibnya tiba-tiba terbongkar. Kelihatannya aja pria baik-baik dan berwibawa, tahu-taunya sering memesan alat yang aneh-aneh, entah alat itu mau dipraktekkan ke siapa. Jiho menyaksikan itu semua, pikirannya langsung kemana-mana terhadap pria yang ada di hadapannya. Sekarang Jiho berpikir jika Jiho ternyata berotak mesum. Atas kejadian itu pula kini dari keduanya enggan bertegur sapa lagi karena malu. Sementara Jiho entah dengan cara apa lagi agar citranya bisa kembali membaik di mata Jiwo. Sebenarnya hal yang paling ditakutkan Jiho, jangan sampai Jiwo mengumbar rumor memalukan itu ke yang lain. Di suatu hari ketika Jiwo masuk ke salah satu ruang perlengkapan kantor, ia terkejut melihat ada seseorang di sana berkepala boneka. Jiwo penasaran siapa orang itu pun mendekat. Ternyata meski habis kebentur tapi bisa bertatapan sedekat ini, Jiho tiba-tiba mengeluarkan ekspresi aneh membuat Jiwo tidak nyaman, seolah-olah sel gejolak bagian bawah Jiho sedang mendidih. 움직이지 마요. 머리를 박았잖아요. Jiwo melihat Jiho sedang tak baik-baik saja, cepat-cepat menarik Jiho periksa ke rumah sakit, takutnya nanti kenapa-kenapa kan. Untung-untung benturan di kepala Jiho tak separah yang dikhawatirkan Jiwo. Setelah periksa, Jiho sempat berterima kasih ke Jiwo atas perhatiannya. Sekalian, Jiho juga berterima kasih ke Jiwo karena sudah menjaga rahasianya. Kata Jiwo, tenang, mengenai alat berduri itu kan urusan pribadi, tidak mungkin saya umbar. Dari sinilah Jiho menilai jika Jiwo ini ternyata baik juga orangnya, terlebih mereka berdua juga terlihat mulai akrab. Bahkan Jiwo berkata jika kedepannya kau tak usah menghindar lagi dari saya. Spontan Jiho langsung memegang kedua tangan Jiwo, entah kenapa. Atas kejadian itu di tempat kerja, mereka berdua sudah mulai main lirik-lirik, entah karena sudah sama-sama memiliki ketertarikan masing-masing atau bagaimana. Intinya sekarang Jiwo mulai banyak rasa penasarannya dengan Jiho, termasuk dengan alat berduri pesanan Jiho itu. Karena begitu Jiwo pun ngechat Jiho jika ayo ke ruang belakang, ada hal penting ingin ku sampaikan. Menepilah mereka berdua.
저 말씀하셔야 할 일이 쓰세요. 쓰세요. 있습니다. 들어오시고 아, 그러시면 싫으면 말고. 지난번에 뭐요? 묻고 싶은 게 생겼어요. 주인님이었으면 좋겠다고. 저는요 처음 보는 사람이에요. 정말로 어른스럽더라고요. 말 맞다나 친한 사이도 아닌데 척이 아니라 진짜 부리고 싶을 만큼. Wah, makin membahana si Jiho habis mendengar ucapan-ucapan gombalan kejujuran Jiho di dalam sana, termasuk Jiho juga ingin mengajaknya bereksperimen dengan alat berduri itu mungkin. 지우 씨요. 제가 주인님이 될게요. Telah terjadi begitu cepat, bahkan sekarang Jiho telah menerima ajakan Jiho untuk menjadi tuannya. Mereka berdua sepakat untuk menjalani hubungan master dan submisif itu selama 3 bulan untuk bereksperimen dengan rantai berduri pesanan Jiho itu. Kesepakatan mereka entah sudah didasari dengan cinta yang masih ditutup-tutupi ataukah hanya sekedar kesepakatan biasa. Untuk saat ini, Jiho yang masih amat penasaran dengan fakta alat berduri dan semacamnya yang dipesan Jiho di rumah, ya langsung searching di internet hingga menemukan fakta-fakta menarik dan kecenderungan orang yang mengoleksi alat-alat seperti itu adalah orang yang memiliki kelainan biologis serta berjiwa psikopat yang terobsesi dengan sensasi baru. Entah benar itu terjadi pada Jiho atau bagaimana, tapi intinya mereka berdua telah sepakat untuk jadi tuan dan puan. 정해야겠어요. 규칙이요? 그때마다 벌을 줍니다. Sampai akhirnya di suatu malam mereka berdua sepakat ke sebuah hotel dengan alat berdurinya. Dari dalam mobil tak sepatah kata pun keluar dari mereka kecuali rasa deg-degan. Setelah check-in, masuklah mereka berdua ke dalam kamar. Benar-benar gila eksperimen dua orang ini, tapi semuanya didasari oleh rasa penasaran dan selera untuk kepuasan tertentu. Dimulailah pertunjukannya. Belum masuk ke pertarungan inti, mereka berdua malah langsung cabut. Mungkin Jiho dan Jiho menyadari jika tindakan mereka sangat kacau, tak berfaedah. 고생하셨습니다. 뭐라는 거니? Karena semua orang pasti berusaha untuk jadi lebih baik, kini Jiho dan Jiho mulai mengabaikan perihal konsep master dan submisif mereka. Mereka berdua terlihat mulai menjalaninya dengan sikap natural. Meski masih sama-sama canggung dengan kejadian di hotel, namun sekarang sisi-sisi romantik Jiho mulai kelihatan. Jiho mulai mengajak Jiho dinner di malam yang spesial ini. Jiho juga mulai memberi Jiho kado berupa sepatu yang dipasangkan langsung ke kedua kakinya. Alih-alih Jiho malah sempat terpancing. Biasa manusia kadang-kadang akal sehat kita hilang atas godaan. Beberapa hari telah berlalu, datang pegawai baru, Han namanya. Kepala tim si Cuplis kebetulan menyuruh Jiho untuk jadi mentor Han selama beberapa hari ke depan. Dari sinilah mulai nampak raut cemburu dari Jiho melihat Han yang terus nempel di samping Jiho setiap hari begitu sampai Jiho sudah tak mampu menyembunyikan kecemburuannya. Jiho pun mulai bertindak menegur Han, berkata tolong batasi diri. Setelah itu Jiho menahan Jiho di kantor di saat semua pegawai yang lain sudah pada balik. Jiho marah-marah tidak jelas di sini. Sikap cemburunya sampai membuat lupa jika dirinya dengan Jiho masih memiliki ikatan tuan dan puan. Dapatlah hukuman si Jiho. Sikap agresif yang tersembunyi pada diri Jiho kembali nampak. 앉아요, 거기. 네가 할 줄 아니? Di esok harinya, Jiho langsung dipanggil oleh ketua tim mempertanyakan apa semalam ada orang yang lembur, kenapa ruang kantor amat berantakan, bahkan barang-barang saya banyak yang rusak. Tentu di sini Jiho tak mungkin akan mengaku sebab jika kedekatannya dengan Jiho sampai bocor, selesai mereka. 제가 한 짓들이 믿기지가 않는데 무슨 관계인지 헷갈리기만 하고요.
Tiba di suatu hari mereka berdua keluar tamasya bareng. Perasaan suka dari keduanya kini mulai tak terbendung, duduk berdua tanpa suara sambil senyum-senyum sendiri. Seturunnya dari mobil, Jiwo yang takut Jiho jauh-jauh darinya pun merantai tangan mereka. Jiwo dan Jiho main ke taman. Bahagia sekali mereka berdua, Sehabis itu lanjut makan bareng seraya rantai itu mengobrol kedua tangan mereka. Yang bikin Jiho hampir gentayangan di sini pada saat Jiwo mulai menyuapinya, ngelap mulutnya, ngelap tangannya. Jiho seketika senyap melihat sikap Jiwo seperti itu. Romantis sekali momen ini, orang-orang sampai pada heran kenapa tangan dua orang ini sampai dirantai ya. Karena Jiho ingin membalas kebahagiaan atas hadirnya Jiwo dalam hidupnya. Tepat sore ini di apartemennya, Jiho telah mempersiapkan hidangan spesial untuk Jiwo. Betul-betul Jiho meracik menu terbaik dan terenak. Sampai tak lama seseorang mengetuk pintu dan itu pasti si Jiwo. Setelah Jiho datang mengecek, ternyata bukan, entah siapa si wanita ini. Setelah diulik-ulik ternyata ia adalah mantan kekasih Jiho, Hana namanya. Kaget sekali Jiho melihat Hana yang tiba-tiba datang ke tempatnya. Maksud Hana datang kemari sebab masih ada secercik masalah hubungan masa lalu mereka yang mau diselesaikan. Di waktu yang sama pula Jiwo ternyata juga sudah di jalan. Hal yang sangat menyebalkan bagi Jiwo ketika Hana di sana malah menghancurkan semua hidangan yang telah dipersiapkan untuk Jiwo. Sampai saat ini Hana merasa tidak terima melihat Jiho hidup normal dan bahagia. Lalu ketika makanan itu sudah pada terhambur di lantai, Hana pun pergi tanpa pamit. Tahu-taunya di luar Jiwo juga sudah datang. Melihat ada wanita lain tiba-tiba keluar dari kamar Jiho, prasangka Jiwo langsung membrutal. Ia pun langsung masuk ke dalam. Saya kira Jiwo langsung mempertanyakan siapa wanita itu, malah ia mengikat Jiho, membaringkan Jiho di kasur lalu ditapok. Ini ialah bentuk hukuman dari Jiwo. Bukan cuma diikat dan ditapuk, tapi Jiwo juga memberi Jiho sentuhan halus sampai Jihonya tak mampu nahan gejolak yang sudah lama terpendam. Di momen inilah Jiho langsung lompat mengecup. Jiwo sampai kaget dibuatnya. 지우씨, 하나밖에 없는 저한테 태양이거든요. 마지막 플레이는 여기까지 하자. Sejauh ini hubungan mereka malah jadi rumit. Yang lebih kacaunya lagi, ternyata kelakuan mereka berdua di malam itu telah bocor ke Pak Cuplis serta ke yang lain. Kalian masih ingat kan waktu Jiwo dan Jiho baku hambur di ruangan malam itu? Itu semua bisa bocor akibat ada yang memata-matai mereka melalui alat perekam, entah siapa pelakunya. Karena kelakuan mereka sangat berpotensi mencederai citra perusahaan. Besoknya mereka berdua pun langsung disidang baik-baik. 벗어요. 벨트 풀어요. 진짜 때려주세요. 무슨 사이길래 회사 우리가 보통 회사예요? 지우 씨는 낮적 밤인가 보네. 재밌나? 나게 잘해보는 쪽으로. Meski pada awalnya digertak dan diancam, namun ternyata pihak perusahaan tetap berpihak pada mereka berdua. Sebab siapapun itu, ia tak akan mampu menghentikan perasaan orang lain kan, apalagi dalam percintaan. Dari sini juga lah mereka berdua telah mengetahui perasaan masing-masing yang pada awalnya hanya percobaan eksperimen. Tahu-taunya malah saling menaruh hati. Eksperimen sesungguhnya pun meledak setelah keduanya sah jadi pasangan suami istri. 사랑해요, 주인님. Kini telah usai.